mengikuti ibadah jemaat. Ibadah yang besar, tanda syukur kepada Tuhan, datang untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, karena kemuliaan hanya bagi nama. Berkatilah saudara pada pagi hari yang sama, karena ada berita yang luar biasa, yaitu berita kegembiraan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu tentulah berita tentang keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Semasa di dalam kehidupan umat manusia yang ada di dalam dunia ini, tidak ada satupun manusia yang dapat melakukan hukum Taurat, apa yang tertulis yang disampaikan oleh Musa. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ternyata tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu ada satu yang tidak dapat dilakukan, maka semuanya batal. Jadi ternyata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Saudara yang dikasihi. Jadi mengapa saudara yang dikasihi? Karena manusia pada hakikatnya mereka semuanya telah jatuh di dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan. Mustahil manusia itu bisa melakukan hukum Taurat. Ternyata hukum Taurat yang dicanang-canangkan oleh Musa itu tidak ada seorang pun yang bisa melakukan. Hanya orang yang bisa melakukannya lah yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Orang yang dapat melakukannya, ternyata tidak ada satupun yang bisa melakukan itu. Dia Allah pribadi yang telah mengaruniakan anaknya itu, yang mengutusnya ke dalam dunia. Firman itu telah menjadi manusia, itu namanya Yesus. Yesuslah kegenapan hukum Taurat. Sebab Kristus adalah kebenaran hukum, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya akan Yesus Kristus. Orang yang percaya akan Yesus Kristus itu akan dibenarkan. Saudara, akan orang yang percaya akan Yesus Kristus, orang itu baru mendapatkan pembenaran oleh karena Kristus Yesus yang mati, yang menderita, yang sengsara, karena dosa-dosa kita, karena dosa-dosa manusia. Seperti halnya apa yang dinubuatkan dalam kitab Nabi
Yesaya pasal yang ke-53. Bahwa apa yang dikatakan di dalamnya kitab Nabi Yesaya itu, saudara yang dikasih Tuhan, itu semuanya telah memberikan penjelasan yang jelas dan benar-benar dibuktikan, disaksikan. Siapa itu Yesus? Siapa itu Kristus? Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita dapat membayangkannya seperti apa. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-53, semuanya digenapi. Tuhan Yesus. Jadi siapa yang tidak dapat melakukan, yang tidak, semua manusia tidak bisa melakukan itu. Maka orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat, artinya orang itu tidak dapat dibenarkan. Orang yang dapat dibenarkan adalah orang yang dapat melakukan hukum Taurat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus telah kegenapan hukum Taurat. Kita yang tidak dapat melakukan hukum Taurat, itu berarti kita yang tidak dibenarkan. Karena Kristus mati itu menunjukkan bahwa Dia telah menanggung dosa dan kesalahan kita. Kematian Yesus, kematian bagi dosa umat manusia. Orang yang melakukan hukum Taurat itu akan dibenar. Yang melakukan hukum Taurat itu akan dibenar. Tapi orang yang tidak dapat melakukan, semua orang tidak bisa melakukan. Tapi yang melakukannya, Yesus yang melakukan, yang dapat melakukan hukum Taurat, menggenapi kegenapan hukum Taurat adalah Yesus. Itulah kebenaran. Yesus itulah kebenaran. Jadi orang yang percaya ke Yesus itu dibenarkan. Orang yang percaya Yesus tidak akan dipermalukan. Saudara, itu saudara yang dikasih. Jadi saudara jelas, saudara harus mengerti bahwa kegenapan Yesus Kristus adalah kegenapan daripada hukum Taurat itu. Dia telah memikul kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Dia telah menanggung semua akibat daripada dosa dan kesalahan kita. Itu telah ditanggung Yesus. Yesus sudah menang. Maka orang yang percaya ke Yesus disebut orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Kamulah orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Orang yang disebut, orang yang percaya ke Yesus disebut apa saudara? Orang itu dibenarkan oleh Tuhan. Sebab apa yang dikatakan, sekali lagi saya membacakan di dalam Roma pasal yang ke-10 tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati
dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Saudara anakku, saudara tidak akan dipermalukan. Saudara tidak dipermalukan, tetapi saudara dibenarkan. Saudara yang tidak benar dibenarkan karena kasih Tuhan Yesus. Karena kasihnya itu membenarkan saudara. Dengan pengorbanannya itu membenarkan saudara. Dosa itu kematian. Tapi kasih karunia Allah itu hidup yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi jelas, saudara, tidak ada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik saudara itu dapat menyelamatkan. Ternyata keselamatan itu dengan iman, percayakan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Kamu diselamatkan itu karena iman, percaya pada Tuhan Yesus, bukan hasil usahamu. Tetapi itu semua adalah pemberian Allah. Itu artinya anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Karena iman kepada Yesus Kristus, maka saudara dibenarkan. Karena kebenaran itu ada di dalam Yesus. Tuhan Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 tentang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu jalan, hanya iman kepada Yesus, bukan dengan amal, bukan dengan perbuatan, tapi karena iman engkau akan sampai kepada Bapa di surga. Dan amal dan perbuatan bukan tidak diberi kesempatan, amalmu itu mendapatkan pahala. Kalau saudara berbuat beramal, berbuat baik, itu mendapatkan pahala. Itu hasil usaha manusia. Itu kok saudara lihat. Saudara yang tidak bekerja, namun saudara diberikan upah, itu namanya kasih karunia. Itu artinya anugerah. Itu artinya pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Hanya iman kepada Yesus, maka engkau telah menerima anugerah keselamatan. Saudara, itu saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus ngerti, kita harus tanggap, kita harus peka, kita harus dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara kita yang lain melakukan hari Jumat untuk mereka beribadah, masuk mereka tujuan, kepengen juga mendapatkan anugerah. Kalau mereka melakukannya tanpa dasar pengertian yang benar, maka mereka tanpa iman di dalam Yesus Kristus sia-sia. Karena kebenaran itu hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus itu tidak ada jalan kebenaran. Kebenaran itu satu, tidak banyak, saudara. Kebenaran satu, hanya satu kebenaran. Hanya Yesus, itulah kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena tidak ada seseorang pun yang melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun di dalam dunia yang melakukan hukum Taurat, kecuali hanya Yesus Kristus. Karena dialah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia berinkarnasi menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia dari dosa, untuk mengembalikan citra daripada
manusia yang diciptakan oleh Tuhan seturut dengan gambar Allah, maka dengan kehadiran Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini ingin menyelamatkan manusia itu supaya dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan saudara. Ya, untuk menyelamatkan saudara. Kehadirannya untuk menyelamatkan saudara. Saudara, bukan menghakimi saudara, bukan menghukum saudara. Inilah kesempatan saudara yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, kata Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi kebodohan bagi orang yang akan celaka. Kebodohan seseorang yang akan celaka adalah orang yang menolak. Itu kebodohan bagi orang yang akan celaka. Tapi bagi kita yang diselamatkan, saudara yang dikasih Tuhan, itulah bagi yang percaya itu diselamatkan. Itu saudara yang dikasih Tuhan, itu dibenarkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Injil itu benar-benar, Injil itu kekuatan Allah, kebenaran Allah. Siapa percaya akan Injil, maka orang itu akan diselamatkan. Siapa itu Injil? Injil itu ya Yesus itu. Itulah Injil. Siapa yang mengabarkan Injil itu? Saudara yang dikasih Tuhan. Siapa yang menulis akan Injil itu? Rasul-rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan dia memiliki itulah Injil yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kebenaran. Yesus itulah kebenaran. Tidak ada yang lain. Kalau ada datang di kemudian hari dan mengatakan aku kebenaran, itu bohong, itu dusta. Kebenaran itu satu jalan benar. Itu hanya satu iman dalam Yesus Kristus. Karena di dalam dunia ini tidak ada seorang pun dapat melakukan kebenaran. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada kecuali hanya manusia yang namanya Yesus yang dapat mengalahkan dunia, yang mengalahkan kuasa dosa. Maut itu sudah dikalahkan. Yesus mati atas dosa manusia. Yesus bangkit menunjukkan kemahakuasaannya. Dialah Tuhan Allah sendiri. 100% dia adalah Allah dan 100% dia adalah manusia. Dengan kemanusiaan dia menjadi korban pada hari ini kita ingat peringati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari ini ketika dia bangkit dari antara orang mati, yang menunjukkan bahwa dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Tidak ada manusia yang bisa bangkit dari antara orang mati kecuali daripada Allah itu sendiri. Kan dia menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali nyawanya itu. Saudara, hanya Yesus yang dapat. Karena dia Tuhan, dia sanggup melakukan segala perkara-perkara besar. Kalau dia bukan Tuhan, bisa mencarikan mata orang yang buta dari jalan, bisa membangkitkan orang yang sudah mati busuk 4 hari. Lazarus namanya dia bangkitkan dari antara orang mati, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus.
orang yang bisu, yang tuli, dengan tangan mencucukkan ke telinga dan membuka mulut menjadi terbuka, menjadi berbicara. Telinganya cuma dipegang, telinga menjadi mendengar. Siapa? Kalau bukan Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan kuasa dan mujizat yang dikasih Tuhan. Dialah Yesus. Memang dulu saudara yang dikasih Tuhan. Ketika saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum mengenal akan Yesus, saya termasuk menghujat Yesus. Saya dulu termasuk membakar kitabnya orang Kristen. Tetapi ketika saya di saat dewasa dan saya ditangkap oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus benar-benar sungguh mengasihi saya, sehingga dulu saya menjadi orang penghujat, merusak, penghalang kebenaran, penghalang keselamatan. Maka sekarang saya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan saya. Oleh berkat kasih-Nya, oleh berkat anugerah-Nya, kalau saya ada sebagaimana ada, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kebaikan kasih daripada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah menggenapi manusia. Yesus itu Yesus yang namanya Juru Selamat, penebus dosa manusia. Itulah manusia yang bisa menyelamatkan, yang memberi pengharapan dalam kehidupan saudara dan kepastian. Tidak mudah. Saudara, saya selalu yakin dan percaya saya bisa meninggalkan kehidupan saya di dalam kehidupan dunia ini karena Kristus. Karena Kristus saya bisa meninggalkan. Karena Kristus itu lebih segala-galanya. Bagiku hidup itu adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Maka ketika aku masih ada di dalam dunia ini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku harus menjadi buah, menjadi berkat bagi banyak orang. Maka baik atau tidak baik, Injil itu harus diberitakan. Baik atau tidak baik, Injil itu harus diberitakan, saudara. Karena Injil itulah kabar baik. Injil itulah kabar keselamatan. Karena Injil itulah saudara diselamatkan. Karena Injil, saudara yang dikasih Tuhan. Karena Injil itu sendiri adalah Yesus. Yesus Kristus, dialah Mesias, Anak Allah. Dialah yang telah mengembalikan citra gambar Allah. Dialah wujud Allah sendiri yang dapat kita lihat. Allah yang tidak dapat kita lihat, kita bisa melihat lewat gambarnya Allah sendiri, yaitu Yesus. Itulah gambaran Allah. Sesuai dengan Kolose pasal 1 ayat 15. Dialah gambaran Allah sendiri. Saudara, sang sumber yang mempunyai segalanya. Maka damai sejahtera Allah, di Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada sesuatu di dalam dunia ini yang membuat hati saudara damai kecuali hanya di dalam Yesus. Tidak ada sesuatu di dalam dunia ini yang saudara dapat dibenarkan. Kalau saudara melakukan dalam dunia ini, maka saudara hanya kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus yang membenarkan saudara. Dunia tidak bisa membenarkan saudara. Dunia tidak bisa menyelamatkan saudara. Dunia tidak bisa menjamin keselamatan hidup saudara. Keselamatan itu dijamin hanya iman kepada Yesus.
Saudara yang dikasih Tuhan, saudara mau dibenarkan, terima Yesus. Saudara mau diampuni dosa dan kesalahan saudara, terima Yesus. Saudara mau diberkati oleh Tuhan, terimalah Yesus menjadi juru selamat saudara. Saudara memiliki supaya dapat memiliki pengharapan dan kepastian, terimalah Yesus. Tidak mudah-mudahan, tapi kepastian. Tuhan Yesus mengatakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari saya jahat. Itulah saudara yang dikasih Tuhan. Maka saat pada pagi hari yang sangat indah ini, biarlah Jumat Agung ini saudara diberkati oleh Tuhan. Jumat Agung ini mengingatkan suatu peristiwa yang sangat besar. Kenapa Jumat Agung ini? Kematian Yesus Kristus jam 12 siang. Dia mulai mau menyerahkan nyawanya itu jam 12 siang. Ya, sampai jam 3 sore. Itu hari Jumat. Itu disebut Jumat Agung. Ya. Keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan itu dinyatakan ketika ia menyerahkan nyawanya. Maka terjadilah kegelapan seantero. Ketika mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kedahsyatan kemahakuasaan Tuhan terjadi, kedahsyatan yang sangat luar biasa, gempa bumi terjadi saat itu, saudara yang dikasih Tuhan. Tabir bait Allah, tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Allah. Maka menunjukkan kemahakuasaannya. Maka ketika Dia bangkit juga, sebelum Dia bangkit, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi ketika Yesus mau bangkit dari kubur? Gempa bumi lagi. Kubur yang termetrekan dari batu dan yang dijaga oleh tentara Romawi itu terbuka, terbelah, kuburan-kuburan orang-orang saleh terbuka, bangkit dari Yesus bangkit, orang-orang yang takut akan Tuhan dia bangkit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian Tuhan Yesus. Dia bangkit menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid. Dan Tuhan Yesus ketika naik ke surga pun disaksikan banyak orang, lebih dari 500 orang menyaksikan di luar. Anak-anak Tuhan juga menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika dulunya orang yang percaya, yang tidak percaya itu mengatakan bahwa dia adalah yang menjaga kubur, itu mengatakan apa saudara? Sekarang aku tahu bahwa Dialah Mesias anak Allah, benar-benar Mesias anak Allah. Itu benar-benar yang tidak percaya itu menyaksikan. Dia diperintahkan untuk menjaga kubur itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, itulah tanda kebesaran dan kuasa yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Tinggi. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Dia sudah bangkit dari antara orang mati, jadikanlah semua bangsa ini menjadi muridku. Jadikanlah semua bangsa. Bukan jadikanlah bangsa ini menjadi agama. Tidak, jadikanlah bangsa menjadi muridku, supaya mereka yang menjadi murid Tuhan, tentulah mereka yang akan diselamatkan, akan mendapatkan, menerima keselamatan daripada Tuhan. Iman percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan mendapatkan pengharapan, kepastian dan keselamatan itu dalam hidup. Saudara yang dikasih, tidak mudah-mudahan, tapi
Itulah saudara yang dikasih. Maka pada pagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, jangan melihat berapa jumlah saudara, kumpulan saudara, anak-anak Tuhan yang bersama dengan saudara, tapi Tuhan melihat hati saudara. Berapa yang kau taruhkan jiwamu demi keselamatan, karena imanmu itulah yang menyelamatkan kau, bukan melihat karena banyaknya orang, tidak karena banyaknya kumpulan orang, tapi dari hati seseorang yang terbuka dan menerima Yesus, itulah yang diselamatkan. Bukan karena kamu bisa membayar mahal, karena kamu bukan karena engkau bisa membayar persembahan. Tidak, saudara. Keselamatan jiwa itu tergantung imanmu, bukan hartamu, bukan kekayaanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada seseorang yang menyombongkan diri, aku punya harta dan aku bisa amalkan kepada seseorang. Baik, itu amal itu baik. Tetapi saudara harus tahu, keselamatan itu bukan dengan amal. Keselamatan itu imanmu kepada Sang Kristus Yesus, maka engkau akan selamat dan engkau masuk surga. Dan hasil usahamu itu diperhitungkan sebagai pahala. Kalau itu dianggap baik, itu akan menjadi pahala bagimu, tapi bukan keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwamu itu dari iman kepada Yesus. Mahkota itu akan diberikan bagi orang yang setia memberitakan kabar baik kepada semua orang, baik atau tidak baik waktunya. Di mana saudara ditetapkan, di mana saudara